Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailing Aldianti dengan NIM C0C0210112 dari kelas 1B D3 Akuntansi. Saya akan mempresentasikan UAS yang telah diberikan oleh Ibu Nela Sapelia, mata kuliah perpajakan. 1. Pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi yang sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Teori pemungutan pajak. Ada 5 teori pemungutan pajak yang digunakan dalam pemungutan pajak di Indonesia yang wajib diketahui. Antara lain adalah 1. Teori asuransi. Menurut teori asuransi, pembayaran pajak diibaratkan seperti membayar premi perusahaan asuransi dengan harapan mendapatkan perlindungan dari kejadian tidak terduga di masa yang akan datang. 2. Teori kepentingan. Dalam teori kepentingan, ibarat dua belah pihak yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Negara harus melindungi harta dan jiwa masyarakat agar kepentingannya bisa terlaksana dengan baik. Yang ketiga, teori gaya pikul. Dalam teori gaya pikul, pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat harus sesuai dengan pengeluaran dan penghasilan, baik per orang atau sebuah badan usaha. 4. Teori bakti. Teori bakti mengatakan, jika suatu negara memiliki hak mutlak untuk mengambil pajak dari rakyat, rakyat sudah memahami bahwa membayar pajak merupakan sebuah kewajiban dan tanda bukti kepada negara. Yang kelima, teori daya beli. Teori daya beli ini sangat erat berkaitan dengan kemampuan masyarakat saat melakukan transaksi jual beli. Masyarakat yang banyak dengan kebutuhan yang berbeda-beda tentu membutuhkan berbagai barang untuk memenuhi setiap kebutuhannya. Jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak yaitu ada 2, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat. Pajak pusat merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat untuk jenis pajaknya diantara lain yaitu 1. Pajak penghasilan. PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterimanya. Adapun jenis dari PPh sebagai pajak pusat meliputi PPh pasal 15, PPh pasal 19, PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 25, PPh pasal 26, PPh pasal 29, dan final pasal 4 ayat 2. 2. Pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa kena pajak di dalam daerah, pabean atau wilayah Indonesia. 3. Pajak penjualan atas barang mewah atau biasa dengan disebut PPBN. Selain PPN, konsumsi barang kena pajak BKP tentu yang tergolong mewah juga dikenakan PPNBM. Bea materai atau BM. Bea materai adalah pajak atas pemanfaatan dokumen yang dikenakan pada saat mengurus surat-surat tertentu. 5. Pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan atau PBB yang dimaksud adalah pajak yang dikenakan atas suatu kepemilikan, pemanfaatan, dan atau penguasaan atas tanah dan bangunan. Yang kedua, pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah. Jenis-jenis pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah adalah pajak provinsi, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak kabupaten atau kota, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklam, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam, dan pajak batuan. Pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pendesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah atau jasa bangunan,
BPHTB, dan pajak bumi dan bangunan sektor pendesaan dan perkotaan. Objek pajak. Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, dalam hal perpajakan di Indonesia, dengan memberikan contoh aplikasi pelaksanaannya. Semua penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib dikenakan PPh, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Maksudnya adalah Indonesia menganut sistem pengajaran Worldwide Income atau WWI, yaitu negara akan mengenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri atau WPDN yang dikenakan di negara tersebut bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri, dan negara juga mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri atau WPLN yang bersumber dari negaranya. Jadi, seluruh penghasilan yang diterima oleh WPDN akan dikenakan pajak tanpa memperhatikan dari mana asal penghasilan, apakah dalam negeri ataupun dari luar negeri. Ini menganut sistem prinsip domisili setiap penghasilan yang diterima oleh WPLN yang bersumber dari negara tersebut. Juga dikenakan pajak di negara bersangkutan. Ini menganut prinsip sumber. Saat ini, hampir semua orang pribadi atau OP telah memiliki NPWP. Salah satu kewajiban dari kepemilikan NPWP tersebut adalah kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan OP. Menurut Anda, apa SPT tahunan OP akan selalu menunjukkan posisi kurang bayar? Berikan penjelasannya. Menurut saya tidak. SPT tahunan OP memiliki 3 kemungkinan posisi, yaitu lebih bayar, nihil, dan kurang bayar. Posisi nihil biasanya terjadi bila OP hanya memperoleh pendapatan dari satu sumber, dan pajak atas pendapatan tersebut telah dipotong oleh pemberi kerja. Jelaskan beserta contoh apa yang dimaksud dengan sumber pajak dan objek pajak. Subjek pajak adalah individu atau badan yang punya hak dan kewajiban dalam perpajakan sebagaimana telah diatur dalam peraturan yang berlaku di Indonesia. Istilah ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Menurut undang-undang tersebut, subjek pajak terdiri dari 1. Orang pribadi, dan 2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, dan yang ketiga, badan, keempat, bentuk usaha tetap atau BUT. Contoh subjek pajak yaitu ada 3: orang pribadi, badan, dan warisan. Selanjutnya, objek pajak. Objek pajak diartikan sebagai penghasilan atau tambahan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak. Penghasilan tersebut bisa berasal baik dari dalam maupun luar negeri, asalkan bisa dipakai untuk konsumsi dan menambahkan kekayaan dari wajib pajak yang bersangkutan itu tersendiri. Beberapa contoh objek pajak adalah sebagai berikut. 1. Gaji, upah, tunjangan, dan honor. 2. Laba perusahaan. 3. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. 4. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang. Dan 5 adalah dividen. Jelaskan beserta contoh pembukuan dan pencatatan di dalam perpajakan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa
yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Pencatatannya itu pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Contohnya adalah penggunaan kas atau metode akuntansi akrual. Kebanyakan bisnis dapat menggunakan metode kas atau keperluan pajak, namun beberapa bisnis harus menggunakan metode akrual. Yang keenam adalah carilah kasus di bidang pajak penghasilan yang terjadi saat ini dan silahkan beri penjelasan serta solusinya. Kasus di bidang pajak penghasilan yang terjadi adalah penggelapan pajak yang dilakukan oleh Kanwil DJP Sumber Jambi. Kasus ini dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi melalui penyelidikan pegawai negeri sipil untuk melakukan penyerahan tersangka dan menggerakkan barang bukti senilai 2,5 miliar kepada Kejaksaan Tinggi Jambi. Solusinya adalah mengembalikan uang negara dan pelaku diberi hukuman yang sesuai dengan peraturan yang ada. Yang ketujuh, carilah kasus di bidang pajak pertambahan nilai yang terjadi saat ini dan silahkan beri penjelasan serta solusinya. Kasus di bidang pajak pertambahan nilai yang terjadi adalah tersangka tindak pidana perpajakan dilimpahkan ke Kejari Jambi. Dalam kasus ini, Kanwil Ditjen Pajak Sumbaga melakukan penyelidikan ke Jati Jambi atas tersangka dari barang bukti tindak pidana perpajakan sebanyak lebih dari 272 juta rupiah. Modus operandi yang dilakukan tersangka yaitu dengan sengaja menyampaikan SPT masa pajak pertambahan nilai atau PPN sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara lebih dari 272 juta rupiah. Solusinya adalah tersangka harus dihukum dan dimintai denda atas perbuatannya yang merugikan negara. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.